Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Terapan atas penugasan ini. Saya Yuna Nur Aini dengan NIM 2331411017, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 4. Nah, di sini saya akan memaparkan praktikum penggunaan Excel dan juga SPSS pada uji korelasi dan juga uji regresi. Oke, di sini telah diberikan data skor mengenai kejujuran dan juga tanggung jawab siswa kelas 10A pada SMAN Bakti pada tabel berikut. Nah, di sini terdapat 15 data yang diperoleh. Kejujuran dan juga tanggung jawab itu masing-masing data sebanyak 15. Nah, kita misalkan kejujuran itu sebagai X dan tanggung jawab itu sebagai Y. Oke, pertanyaan pertama, ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika dilakukan uji korelasi dengan alfanya itu 5%. Oke, yang pertama kita coba uji korelasi menggunakan Excel dan nanti kita coba juga menggunakan SPSS. Oke, sekarang kita menggunakan Excel terlebih dahulu. Pertama, kita cari koefisien korelasi. Di sini sebelumnya saya sudah menghitungnya dan ini hasil akhirnya. Oke, sebelum itu kita coba kembali hitung di Excel. Oke, yang pertama kita akan mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan juga X dikali Y terlebih dahulu. Oke, kita kuadratkan. Data yang X kita kuadratkan semuanya. Kuadratkan. Begitupun data yang Y kita kuadratkan. Selanjutnya kita tarik juga. Karena seluruh data sudah dikuadratkan, selanjutnya kita hitung X dikali Y. Kita tarik ke bawah sehingga semuanya otomatis X dikali Y. Oke, setelah kita menghitung X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y, coba kita jumlahkan masing-masing data di kolom paling bawah. Kita menggunakan formula sum. Oke, kita sudah menghitung data-data ini, lalu kita masuk yang tadi. Ini ya, ini hasil dari penggunaan Excel tadi. Nah, selanjutnya, untuk mencari koefisien korelasi itu disimbolkan dengan R, yang rumusnya itu JXY dibagi akar dari JXX dikalikan JYY. Nah, sebelum itu, maka kita perlu mencari JXY, JXX, dan JYY dengan rumus berikut. Nah, jika JXY itu rumusnya sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N, dan untuk JXX itu sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N, dan JYY itu sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Nah, di sini saya akan dibantu oleh Excel. Nah, sebetulnya saya sudah menghitungnya, tapi coba kita lihat. Oke, tadi untuk mencari JXY itu
sigma XY. Sigma XY itu berarti 169 di sini ya. Di kolom F baris ke-19 dikurangi sigma X. Sigma X-nya berarti ini jumlah dari data X dikali sigma Y, jumlah seluruh data Y, dan dibagi dengan N. N itu jumlah seluruh datanya itu ada berapa. Nah, setelah itu kita enter, itu menghasilkan 21,8. Begitupun yang JXX, ini saya sudah mencarinya. Dengan rumus sigma X kuadrat berarti 174 dikurangi sigma X, 46 itu dikuadratkan, selanjutnya dibagi N yaitu 15. Begitupun yang JY di sini sigma Y kuadrat, berarti ini sigma Y kuadrat 176 dikurangi sigma Y lalu dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah seluruh datanya itu 15. Oke, untuk R-nya itu tadi ya, R sama dengan JXY dibagi akar dari JXX dikali JYY, yang dimana tadi kita sudah menemukan ya nilai dari JXY dibagi JXY, JXX, dan JYY. Selanjutnya kita ketik sama dengan, selanjutnya kita klik JXY itu yang ini, dibagi square root itu sama dengan akar ya. Nah, jadi akar dari perkalian JXX dan JYY. Oke, untuk R-nya juga sudah kita temukan. Tadi ya, sudah kita temukan JXY itu 21,8, JXX-nya itu 32,93, JYY 22,4, dan R-nya itu 0,803. Nah, berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi tersebut, kita peroleh tadi ya, R-nya 0,803. Nah, dikarenakan tanda dari nilai R itu positif, maka terdapat hubungan yang searah antara kejujuran dan tanggung jawab siswa. Yang artinya, semakin meningkatnya kejujuran siswa, maka semakin meningkat pula tanggung jawabnya. Begitupun sebaliknya. Oke, di sini saya memiliki tabel kriteria koefisien korelasi. Nah, berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi tersebut, tadi kan kita mendapatkan nilai R-nya itu 0,803 yang memiliki arti bahwa hubungan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa itu sangat kuat. Kita lihat di baris kelima yang dimana pada saat nilainya lebih dari 0,75 sampai dengan 0,99, maka korelasinya itu sangat kuat. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cari koefisien determinasinya, yang dimana koefisien determinasi itu ketika R-nya tadi ya 0,803, maka tinggal kita kuadratkan saja. Tadi juga saya sudah menghitungnya ya dengan bantuan Excel, yang dimana kita tinggal mengkuadratkan hasil R-nya, yaitu 0,644. Ini merupakan koefisien determinasi. Nah, setelah menemukan koefisien determinasi, lalu kita coba kalikan dengan 100% yang menghasilkan 64,4%. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa sebesar 64,4% kejujuran itu mempengaruhi tanggung jawab siswa, sedangkan sisanya yaitu 35,6% tanggung jawab siswa dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian. Oke, setelah itu kita coba uji signifikansinya, yaitu uji signifikansi koefisien korelasi. Yang pertama, kita merumuskan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatifnya. Untuk K0-nya itu tidak terdapat hubungan, sedangkan hipotesis alternatif itu terdapat hubungan, yaitu antara kejujuran dan juga tanggung jawab siswa.
Nah, setelah kita merumuskan hipotesis, kita coba menghitung T. Menghitung T ini menggunakan rumus T sama dengan R dikali akar N kurangi 1 dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah menemukan nilai R-nya itu berapa dan N-nya itu berapa. Nah, kita substitusikan nilai-nilai yang tadi kita dapat ke formula ini. Menghasilkan T sama dengan 0,803 akar, yaitu dikali akar 15 kurangi 2 dibagi akar 1 kurangi 0,803 kuadrat. Nah, ini juga tadi saya dibantu oleh Excel tadi ya, nilai T-nya ini. Dengan rumus ini kita mendapatkan nilai T-nya sebesar 4,852. 4,852. Oke. Kita selanjutnya menentukan daerah kritis yang dimana ketika H0 diterima jika T hitungnya itu kurang dari T tabel, dan H0 ditolak jika T hitung itu lebih dari T tabel, yang dimana T tabelnya itu T alfa per 2 atau alfanya dibagi 2, dan di sini ada variabel ini adalah derajat kebebasan. Nah, di mana V ini derajat kebebasannya itu rumusnya N dikurangi 2. Tadi kan kita N-nya itu 15 ya. Jadi 15 dikurangi 2 sama dengan 13. Nah, melalui tabel T kita akan memperoleh, nah tadi kan tabel T-nya itu ketika alfanya itu, alfa yang kita diketahui kan tadi 0,05. Setelah dibagi 2 itu menjadi 0,025 dan derajat kebebasannya itu 13. Nah, ini saya sudah mencari sebelumnya, tapi kita coba melihat dari tabel. Oke, tadi kan kita mencari T tabel ketika alfanya itu 0,025 dan derajat kebebasannya itu 13. Kita lihat tabel T-nya. Ini uji T. Ketika alfanya 0,025 dan derajat kebebasannya itu 13, maka T tabelnya itu 2,160. Nah, ini 2,160. Nah, sehingga daerah ditolaknya H0 itu jika T-nya itu lebih dari 2,160 atau T-nya kurang dari negatif 2,160. Nah, dikarenakan tadi kita mendapatkan T hitungnya itu sebesar 4,852, nah itu menyatakan lebih besar dari 2,160, yang dimana keputusan ujinya itu H0 ditolak. Nah, kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dengan tanggung jawab siswa. Nah, kita bisa membuat kesimpulan akhir. Tadi kan kita sudah menghitung beberapa perhitungan ya. Nah, jadi berdasarkan ketiga langkah pengujian tadi, itu kita dapat simpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa. Oke, ini hasil keputusan akhir dari menggunakan bantuan Excel. Nah, selanjutnya coba kita bandingkan apakah pada saat kita menggunakan bantuan SPSS akan menghasilkan hasil yang sama atau kesimpulan yang sama atau tidak. Oke, sini. Yang pertama kita coba rumuskan hipotesis terlebih dahulu. Tadi ya, H0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa, dan H1-nya atau H alternatifnya itu berarti terdapat hubungan. Dengan taraf signifikansinya itu 5%, tadi sudah diketahui di soal. Selanjutnya kita coba analisis data menggunakan SPSS. Ini sebetulnya saya sudah mencarinya, tapi coba kita coba cari ulang. Nah, di sini saya sudah membuka SPSS-nya. Coba kita copy data di Excel tadi. Lalu lihat variabel view-nya. Yang pertama itu data kejujuran sebagai X dan data
Selanjutnya, kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Person to trade karena kita to trade ya. Klik OK. Oke. Di sini kita menghasilkan hasil korelasinya. Oke, kita pindah ke sini karena ini sama hasilnya. Menghasilkan sama ya. Oke. Oke. Ini hasil dari SPSS-nya. Selanjutnya, coba kita menentukan keputusan uji setelah kita mendapatkan hasil dari SPSS. Nah, untuk menentukan kriteria uji, terima H0 atau tolak H0 itu dengan cara membandingkan nilai signifikansinya. Ketika tolak H0 itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan terima H0 jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan hasil SPSS, itu didapat nilai signifikansinya itu 0,0000, ya ini. Ini kan 0,00, begitu kan yang ini juga 0,00. Maka H0-nya itu ditolak karena yang tadi ya, nilai signifikansinya itu kan 0,00, di mana itu kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulan akhirnya itu terdapat hubungan yang signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab. Nah, berdasarkan hasil SPSS, itu kita memperoleh koefisien korelasi perusahaannya, yaitu R sama dengan 0,803, yang dimana hasil tersebut itu sama dengan hasil R yang tadi kita hitung secara manual menggunakan Excel, yaitu 0,803. Jadi ini betul ya, sama. Nah, dikarenakan tanda nilai R positif, maka terdapat hubungan yang searah antara kejujuran dan tanggung jawab siswa. Artinya, semakin meningkat kejujuran siswa, semakin meningkat pula tanggung jawab siswa tersebut. Begitupun sebaliknya. Dan berdasarkan kategori nilai koefisien korelasi, nilai 0,803 itu memiliki arti bahwa hubungan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa itu sangat kuat. Ini sama ya hasilnya dengan perhitungan menggunakan Excel. Sehingga kesimpulan akhirnya juga sama, yaitu berdasarkan hasil SPSS tadi, itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kejujuran dan tanggung jawab siswa. Seperti itu. Jadi, antara perhitungan SPSS dan juga Excel itu sama keputusan akhirnya, kesimpulan akhirnya. Sama ya. Dan nilai koefisien korelasinya juga sama sebesar 0,803. Selanjutnya, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ujilah bagaimana kesimpulan peneliti tersebut jika dilakukan uji regresi dengan alfa sama dengan 5%. Pertama, kita penyelesaiannya menggunakan Excel. Oke, pertama kita merumuskan hipotesis terlebih dahulu. H0-nya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Dan H1-nya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Nah, sampel yang digunakan itu tadi ya 15 siswa. Dan ini data berdasarkan soal di awal tadi. Sudah diberikan data seperti ini, kejujuran dan juga tanggung jawab. Selanjutnya, kita ke tahap analisis data. Pertama, kita mencari persamaan regresi terlebih dahulu. Nah, kita menggunakan data tadi di awal ya. Kita kan sudah mencari X kuadrat, Y kuadrat, X kali Y itu berapa, dan ini tabel hasilnya. Selanjutnya, kita perlu mencari nilai B dan juga nilai A, yang dimana ini nanti akan digunakan untuk membuat persamaan regresi, yang formulanya itu ya sama dengan A ditambah B kali X ditambah E. Oke. Untuk mencari B, kita dibantu oleh perhitungan Excel. Nah, di sini rumus B itu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan.
Oke, untuk B kita coba, ini tadi saya sudah menghitungnya. Jadi datanya itu 15, sigma XY-nya itu 169 dikurangi sigma X-nya itu 46 dikalikan sigma Y yaitu 48, selanjutnya dibagi 15 dikali sigma X kuadrat 174 dikurangi sigma X 46 lalu dikuadratkan dan menghasilkan B-nya itu 0,662. Untuk nilai A-nya, rumusnya itu sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Oke, sigma Y-nya itu 48 dikurangi B-nya itu ini 0,662 dikali sigma X-nya itu 46 dibagi datanya sebanyak 15. Ini hasil dari kita mencari B dan A. Oke, telah didapat nilai dari B dan A, lalu kita masukkan ke formula tadi ya, persamaan regresi. Sehingga didapat Y sama dengan 1,170 ditambah 0,662X ditambah E. Selanjutnya, kita cari nilai prediksinya. Nilai prediksinya, coba kita berbantu Excel. Ya, selanjutnya kita mencari nilai prediksinya. Y prediksi itu atau Y topi ya, dengan menggunakan rumus yang tadi persamaan regresi tadi. Itu 1,170 ditambah 0,62 dikalikan X. Copy. Sudah mendapatkan hasil dari Y topi atau Y prediksi. Selanjutnya kita mencari Y dikurangi Y topi dikuadratkan berarti sudah sama semuanya, sudah dihasilkan. Kolom berikutnya di mana Y dikurangi Y bar dikuadratkan. Nah, kita cari Y barnya terlebih dahulu. Y barnya itu berarti kan rata-rata ya. Kita menggunakan formula average, lalu kita blok semua data dari Y-nya. Sehingga didapat Y barnya atau rata-ratanya itu 3,2. Selanjutnya coba kita hitung Y dikurangi Y bar dikuadratkan. Ini Y bar
kita cari di kolom yang ini itu Y dikurangi Y bar dikuadratkan. Nah, Y barnya itu atau rata-ratanya kita menggunakan formula average, lalu kita blok data Y-nya sehingga Y barnya 3,2 telah didapat. Selanjutnya kita hitung kolom ini, Y dikurangi bar dikuadratkan. Y dikurangi sebelumnya saya sudah menghitungnya. Kita sudah menghasilkan Y dikurangi Y bar itu di kolom ini itu sudah ditemukan semuanya. Selanjutnya kita jumlahkan dengan formula sum, lalu kita blok seluruh datanya, begitupun yang lainnya. Nah, karena kita sudah menghitung semuanya, termasuk nilai prediksinya, ini kita melanjutkan mencari koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini R kuadrat itu sama sebetulnya seperti tadi pada uji korelasi, tapi menggunakan rumus yang berbeda. Tapi sebetulnya hasil akhirnya itu sama ya, 0,644. Tapi kita coba menghitungnya menggunakan rumus ini dengan berbantu Excel. Oke, ini ya. Rumusnya itu tadi 1 dikurangi sigma Y kurangi Y atau P dikuadratkan, yaitu ini ya, 7,970 dibagi sigma Y dikurangi bar dikuadratkan, yaitu ini ya, 22,4 dan menghasilkan 0,644. Nah, setelah itu coba kita kalikan dengan 100% sehingga menghasilkan 64,4%, sehingga nilai ini menunjukkan bahwa 64,4% kejujuran itu mempengaruhi tanggung jawab siswa, sedangkan sisanya 35,6% tanggung jawab siswa itu dipengaruhi variabel lain yang di luar penelitian. Selanjutnya kita mencoba mencari kesalahan baku estimasi, yaitu SE, simbolnya SE, dengan rumus akar sigma Y kurangi Y atau P dikuadratkan dibagi N kurangi K. Oke, ini square root sigma Y kurangi Y atau P kuadrat itu ini ya, 7,970 dibagi N-nya itu sebanyak 15, ini jumlah datanya, dikurangi 2, itu banyak variabel, ada 2 variabel, menghasilkan 0,783. Ini SE-nya. Selanjutnya kita mencari kesalahan baku koefisien regresinya. Nah, berarti SB ya. SB rumusnya itu sama dengan SE dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Ini berarti SE-nya tadi ya, hasilnya dibagi square root sigma X kuadrat itu 174 dikurangi sigma X dikuadratkan, yaitu 46 dikuadratkan, dibagi banyaknya data itu ada 15. Menghasilkan 0,136. 0,136, oke. 0,136
Selanjutnya, kita mencari nilai F hitung. Nilai F hitung ini adalah kriteria keputusan ujinya. H0 diterima itu jika F hitung kurang dari atau sama dengan F tabel, dan H0 itu ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Yang dimana F tabelnya itu F dengan alfa, selanjutnya K itu jumlah variabel bebas, selanjutnya N dikurangi K, berarti di surat data dikurangi jumlah variabel bebasnya berapa. Nah, untuk F hitungnya kita menggunakan rumus ini, R kuadrat dibagi K dibagi 1 dikurangi R kuadrat dibagi lagi N kurangi K kurang 1. Ini F-nya. Kita mencari F hitung yang dimana kita cari dulu R kuadrat dibagi K. Nah ini ya, R kuadrat dibagi K. K-nya itu berarti 1 karena variabel bebasnya 1. Selanjutnya kita bagi dengan 1 dikurangi R kuadrat dibagi N kurangi K kurangi 1. Jadi 1 dikurangi R kuadrat, maaf ini dikurangi R kuadrat ini. R kuadrat dibagi 15 kurangi 1, yaitu K-nya tadi ya, variabel bebasnya ada 1, dikurangi 1. Sehingga menghasilkan 23,539. Ini 23,539. Selanjutnya, kita mencari F hitungnya. F hitung ketika alfanya 0,05, jumlah variabel bebasnya 1, dan N kurangi K-nya itu berarti 15 kurangi 1 itu 14. Kita coba cari F hitungnya berarti ya. Nah ini adalah tabel F hitung untuk alfa 0,05. Tadi kan ketika variabel jumlah variabel bebasnya itu ada 1, dan ini adalah apa tadi ya, yang N kurangi K, sehingga hasil dari uji F tabel itu 4,60. Ini 4,60. Nah dikarenakan F hitung ini, mohon maaf ya salah, yang betul itu 23,539 ya ini. Lebih besar dari F tabel. Tadi kan F hitungnya 23,539, lebih besar dari F tabel 4,60. Nah maka H0-nya itu ditolak. Dan persamaan regresi ini dinyatakan baik atau good of it. Selanjutnya kita mencari nilai T hitung. Nah ini kriteria ujinya ketika H0 diterima jika T hitungnya itu kurang dari sama dengan T tabel, dan H0 ditolak jika T hitungnya lebih dari T tabel, dan T tabelnya itu tadi ya alfanya berarti ini alfanya 0,05 dan M kurangi 2 itu berarti 15 kurangi 2. 15 kurangi 2 ini derajat kebebasan ya, berarti 13. Nah kita coba hitung T hitungnya itu B kurangi SP. Berarti ya ini ya. B-nya itu tadi nih 0,662 dibagi 0,136. Hasilnya 4,852. Oke. Dan T tabelnya ketika alfanya 0,05 dan derajat kebebasannya 13 itu
0,05 dan jumlah 15 berarti 1,771. Dan ini menunjukkan bahwa T hitungnya lebih besar dari tabel, maka H0 ini ditolak sehingga H1-nya diterima. Kesimpulannya berarti terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa. Implikasinya berarti sebaiknya siswa kelas 10A pada SMAN Bakti terus meningkatkan kejujuran supaya rasa tanggung jawabnya juga meningkat. Nah, itu menghitung regresi menggunakan bantuan Excel. Selanjutnya kita coba menggunakan SPSS. Ini SPSS dengan regresi. Yang pertama kita coba rumuskan dulu hipotesis. Yang pertama berarti tidak ada pengaruh, H0-nya tidak ada pengaruh dan H1-nya terdapat pengaruh. Oke, kita coba dulu masuk ke SPSS. Ya, selanjutnya kita mencoba uji regresi menggunakan bantuan dari SPSS. Ini sama ya datanya seperti sebelumnya uji korelasi. Selanjutnya kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Oke, linear. Ini sebenarnya salah ya, kebalik. Kejujuran itu independen, tanggung jawab itu dependen karena tanggung jawab itu yang dipengaruhi oleh kejujuran. Oke. Lalu kita okekan. Nah, di sini sudah muncul variabel entered, modul summary, ANOVA, dan coefficients. Ada outputnya itu muncul 4. Oke. Ini saya sudah pindahkan data tersebut ke ini. Selanjutnya kita menentukan keputusan ujinya. Kriteria ujinya berarti kriteria terima dan tolak H0 dengan cara membandingkan nilai signifikansi. Nah, tolak H0 itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 dan terima H0 jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Yang pertama, output pertama ini menyatakan bahwa kejujuran itu sebagai variabel independen dan tanggung jawab itu sebagai variabel dependen. Output kedua ini ada model summary yang dimana kita mendapatkan nilai R. R-nya itu 0,803 atau koefisien korelasi. Ini sama ya seperti tadi perhitungan pada Excel. Dan R kuadratnya atau R square atau ini koefisien determinasi itu sebesar 0,644. Ini nilainya sama dengan yang tadi ya 0,644. Oke, selanjutnya kita coba R kuadrat itu kita kalikan dengan 100% yang menghasilkan 64,4%, yang dimana nilai ini menunjukkan bahwa 64,4% kejujuran mempengaruhi tanggung jawab siswa. Sedangkan sisanya 35,6% tanggung jawab siswa itu dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian. Seperti itu. Selanjutnya output ketiga ini di ANOVA. Berdasarkan yang saya baca, ini biasanya digunakan jika regresi berganda, tapi bisa digunakan juga di regresi sederhana. Nah, kita juga mendapatkan nilai F-nya itu 23,539 dan ini hasilnya sama dengan nilai F itu yang tadi kita cari ya, 23,539. Nah, karena ini kita berhitung berdasarkan SPSS, siswa SPSS, nilai signifikansinya itu diketahui 0,0000. Nah, maka H0 itu ditolak karena memang nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Dan persamaan regresi berarti dinyatakan baik atau good of it. Selanjutnya output keempat, coefficients ini kita mendapatkan tadi ya nilai B dan nilai A. Nilai B itu sebagai koefisien regresi dan A-nya nilai konstan. Kita dapatkan B-nya 0,662. Ini 0,62 dan A-nya 1,17. Ini sama juga hasilnya dengan tadi kita mencari nilai A dan B ini. 1,17 dan 0,62.
Sehingga kita juga bisa membuat persamaan regresinya tuh Y sama dengan 1,170 tambah 0,662 X plus E. Nah, untuk pengambilan keputusan, tapi di sini juga kita mendapatkan nilai ini ya, nilai T-nya 4,852, itu juga sama hasilnya seperti nilai T yang kita hitung 4,852. Berdasarkan hasil SPSS di atas, nah kita kan menggunakan SPSS ya, jadi kita membuat keputusan ujinya kita berdasarkan membandingkan nilai signifikansi aja saja, karena jika kita menggunakan F ataupun tadi kan F ya, ini T, itu sama saja hasilnya akan sama seperti tadi pada saat pengujian menggunakan Excel, bantuan Excel. Nah, ini diketahui nilai signifikansinya itu 0,0000, yang dimana H0 itu berarti ditolak. Kenapa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulannya itu terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kejujuran terhadap tanggung jawab siswa, dan implikasinya sebaiknya siswa kelas 10A pada SMAN Bakti terus meningkatkan kejujuran supaya rasa tanggung jawabnya juga meningkat. Nah, kesimpulan akhirnya itu sama dengan kesimpulan akhir pada saat penggunaan Excel, dan begitupun nilai-nilai yang tadi sudah saya sebutkan itu sama dan sesuai antara perhitungan menggunakan Excel, menggunakan Excel dan juga menggunakan SPSS. Oke, untuk pemaparan hasil penugasan praktikum di sini saya memang mengambil soal mengenai uji korelasi dan uji regresi. Praktikum ini saya sudah selesaikan menggunakan penyelesaiannya menggunakan Excel dan juga SPSS. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan. Jikalau memang ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon koreksinya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.